Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giza Pesesa dengan NIM A1C2210136 dari R003. Di sini saya akan menjelaskan tentang kecerdasan intuitif dan reflektif. Berikut videonya. Istilah intuisi memiliki banyak pengertian. Ada yang mengartikannya sebagai kapasitas batin yang membuat kita mengetahui sesuatu ketika pikiran kita tidak mengetahuinya. Intuisi atau intuitif ini juga adalah sebuah kemampuan untuk mengetahui sesuatu tanpa melalui proses reasoning atau conscious analyzing hingga kita bisa menjawab what to do. Intuisi ini juga bisa dapat diartikan sebagai alam bawah sadar atau sesuatu yang kita lakukan tanpa proses berpikir secara sadar atau sesuatu kegiatan yang sudah biasa menjadi kegiatan kita sehari-hari. Berikut ini ada skema kecerdasan intuitif. Awalnya berasal dari lingkungan luar, dia akan beralih ke penerima-penerima ataupun reseptor. Kemudian mengarahkan ke kegiatan-kegiatan mental perantara, kemudian berlanjut lagi ke pelaksana efektor, kemudian kembali lagi ke lingkungan luar. Nah, begitulah simbolisme yang akan terjadi secara terus-menerus, yang akan kembali lagi ke lingkungan luar, kemudian ke reseptor lagi, kemudian ke kegiatan-kegiatan lagi, dan kembali lagi ke efektor, sehingga kembali lagi seperti semula, yaitu ke lingkungan luar. Ini merupakan skema dari kecerdasan intuitif. Nah, dari penjelasan tadi, kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa kecerdasan intuitif adalah kemampuan untuk memunculkan dan menyeleksi ide atau konsep ataupun juga skema yang sudah kita ketahui untuk merespons stimulus secara otomatis dan spontan dengan tingkat akurasi yang tinggi. Reflektif dapat diartikan sebagai gerakan badan di luar kesadaran atau bersifat refleks terhadap rangsangan dari luar. Pada tingkat reflektif, berinteraksi menjadi objek kesadaran untuk introspeksi diri. Dengan mengetahui kemampuan anak mengerjakan sesuatu, maka kita dapat mengetahui bagaimana dia dapat mengerjakan sesuatu yang lain. Kita juga dapat memberikan skema baru pada anak dengan cara mengkomunikasikannya. Skema kecerdasan reflektif. Selain dari skema kecerdasan intuitif, ada juga skema kecerdasan reflektif, di mana skemanya itu berbeda dari yang sebelumnya. Di sini skema ini berdasarkan dari lingkungan luar, kemudian menuju ke penerima-penerima, kemudian ke kegiatan-kegiatan, kemudian menuju lagi ke penerima-penerima. Berbeda tadi dengan intuitif, dia langsung ke pelaksana-pelaksana, kemudian setelah itu ke penerima-penerima, kemudian ke kegiatan-kegiatan, dia beralih lagi ke pelaksanaan, kemudian kembali lagi ke lingkungan luar. Nah, ini juga terjadi secara terus-menerus, sama seperti kecerdasan intuitif yang terjadi secara terus-menerus, sehingga skema ini disebut sebagai skema kecerdasan reflektif. Berikut ini contoh yang melibatkan aktivitas reflektif. Seseorang ingin mengetahui bagaimana mengalihkan dua pecahan desimal yaitu 1,2 dan 0,57. Maka kita dapat mengalihkan nilai 12 dan 57 terlebih dahulu. Pada penyebut terdapat angka 10 dan 100. Banyaknya 0 pada penyebut itu sama dengan banyaknya angka di belakang desimal. Setelah menyelesaikan perkalian tersebut, kita dapat melangkah ke bagian selanjutnya, dan tanpa disadari kita sudah menggunakan metode mengkomunikasikan skema perkalian. Fungsi kecerdasan reflektif ini sangat penting untuk kemajuan matematika ke tingkat yang lebih tinggi. Dari perbedaan skema tadi, di sini ada salah satu contoh perbedaan antara skema kecerdasan reflektif dan skema kecerdasan intuitif. Contoh dari kecerdasan intuitif ini misalnya, kalian itu langsung membuka pesan ketika muncul notifikasi yang ada di HP kalian. Dan kalian tuh langsung menyadari bahwa ada notifikasi dari HP kalian, sehingga
kalian harus membuka WA itu. Jadi ini itu salah satu contoh dari intuitif. Jadi kesimpulannya itu di situ kita langsung spontan membuka pesan saat ada notifikasi dari HP kalian. Selanjutnya ada contoh kecerdasan dari reflektif. Di sini itu misalkan kalian tuh menyadari akhir-akhir ini kalian tuh sering sekali main handphone, sering sekali bermain sosmed. Intinya itu kalian menyadari kebiasaan-kebiasaan kalian seperti itu. Jadi ini itu contoh reflektif. Oke, selanjutnya di sini ada mengembangkan kecerdasan intuitif dan reflektif. Sebelum kita membahas bagaimana cara mengembangkan kecerdasan intuitif dan reflektif, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu kaitannya antara kecerdasan intuitif dan reflektif pada skema. Data-data yang diperlukan untuk menjawab seluruh pertanyaan tidak datang dari lingkungan, tetapi dari sistem konseptual diri sendiri. Nah, di sini kita perhatikan pada sumber data yang ada, sehingga dengan begitu kita akan mudah dan terbiasa serta mampu melakukan aktivitas secara reflektif. Selanjutnya di sini ada salah satu contoh perbincangan antara guru dan seorang siswa yang bernama Budi. Di sini ada seorang guru yang bertanya, sebuah meja panjangnya 4 meter, kemudian meja disusun memanjang. Berapa panjang meja sekarang? Dan salah satu seorang siswa menjawab, bernama Budi, 12 meter. Budi menjawab 12 meter. Dan guru bertanya lagi, bagaimana kamu bisa menghitungnya 12 meter? Dan Budi pun menjawab lagi, saya menambahkan 2, dan 2, dan 2, dan 2, dan 2, dan 2. Lalu guru itu bertanya, mengapa 2? Kenapa harus 2? Kenapa enggak 4 dan 3 saja? Kenapa harus 2 seperti itu? Mengapa tidak mengambil bilangan lain? Nah, dari perbincangan yang tadi tentunya kan kita berpikir ya, kenapa enggak bilangan lain aja sih? Kenapa harus 2? Kenapa enggak 4 dan 3? Sementara yang ditanyakan panjangnya itu 4 meter dan disusun 3 gitu. Nah, 3 memanjang. Kenapa enggak 4 dan 3? Kenapa harus 2? Nah, inilah proses berpikir kita gitu. Nah, ini contoh yang pertama. Biar lebih jelas, saya lanjutkan ke contoh yang kedua. Di sini saya memiliki 2 contoh. Baiklah, di sini kita masuk ke contoh kedua. Di sini ada contoh percakapan antara guru dan seorang murid yang berbeda yang bernama Anto. Guru ini bertanya, jika akan dibagikan 9 apel kepada 3 anak, maka berapa banyak apel yang diterima pada tiap-tiap anak? Dan Anto pun menjawab 3 buah. Guru pun bertanya lagi, bagaimana kamu bisa menghitungnya? Anto pun menjawab, saya mencoba berpikir. Jadi dia itu berpikir apa yang ada di kepalanya, dia ungkapkan seperti itu. Dan guru bertanya lagi, apa? Dan Anto menjawab, saya mencoba berpikir di kepala. Maksudnya itu seorang siswa bernama Anto ini mencoba berpikir. Dan guru pun bertanya lagi, apa yang ada di pikiranmu? Seperti itu. Maksudnya ini apa yang ada di pikiranmu ya? Dan Anto pun menjawab, saya mencoba menghitung. Saya mencoba melihat bagaimana itu terjadi dan akhirnya saya menemukan 3. Nah, dari perbincangan antara guru dan seorang murid bernama Anto ini, jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Anto ini dia itu membayangkan ada 9 apel kemudian dibagikan kepada 3 orang anak, sehingga ia mengatakan, saya menghitung, saya mencoba melihat bagaimana itu terjadi dan akhirnya saya menemukan 3. Nah, dari 2 contoh ini tadi, semoga teman-teman semua bisa memahami dan juga mengerti
apa maksud yang saya jelaskan dari materi ini. Baiklah teman-teman, di sini saya ada contoh soal matematika untuk penyelesaian dari kecerdasan, intuitif dan reflektif. Misalkan di sini seorang anak tidak akan langsung bisa menyelesaikan langsung berapa sih perkalian 16 dikali 25 secara cepat dan tepat, secara langsung seperti itu. Tetapi setelah diberi petunjuk bahwa 16 dikali 25 dapat kita tulis menjadi 4 dikali 4 kali 25. Nah, di sini itu bisa memungkinkan langsung dapat jawabannya, yaitu 400 dari yang kita tahu bahwa 4 dikali 25 itu sama dengan 100 dan 4 dikali 100 itu menjadi 400. Itu logikanya. Berbeda tadi dengan soal di awal, yaitu 16 dikali dengan 25 berapa ya, tanpa harus memegang pulpen. Nah, jadi dari sini itu padahal soalnya itu sama. Jadi ini itu bisa kita gambarkan bahwa kecerdasan intuitif dan reflektif itu ketika kita mengembangkannya itu bisa secara lebih baik ketika kita menggunakan cara yang lebih sederhana dan tidak sekedar jawaban atau pertanyaan tersebut. Jadi jawabannya itu tepat dengan cara yang lebih sederhana seperti itu. Baiklah teman-teman, di sini ada kecerdasan intuitif dan kecerdasan reflektif dalam pembelajaran matematika. Tentang kecerdasan intuitif dan kecerdasan reflektif ini sudah sangat jelas ya tadi. Tadi juga sudah saya jelaskan juga. Sekarang kita akan mencoba untuk menggabungkan dengan pembelajaran matematika. Jadi di sini itu saya akan menjelaskan apa sih kecerdasan intuitif dan kecerdasan reflektif dalam pembelajaran matematika. Nah, jenis aktivitas reflektif yang jangkauannya lebih jauh itu adalah aktivitas yang mengarah pada generalisasi matematis. Misalnya dalam perkalian perpangkatan. Nah, di situ kita dapat melakukan secara langsung melalui beberapa tahapan-tahapan. Oke teman-teman, kita langsung saja ke contoh soalnya ya. Di sini misalkan ada A kuadrat itu sama dengan A kali A, di mana A adalah sembarang bilangan. Selanjutnya ada juga A pangkat 3 itu sama dengan A kali A kali A sebanyak 3 kali. Dan juga ada A pangkat 4 sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak 4 kali. Begitu juga seterusnya. Contohnya A pangkat 5. A kali A kali A kali A kali A sebanyak 5 kali. Dan seterusnya. Nah, secara intuitif di sini kita mempunyai skema untuk menyelesaikan perkalian bilangan berpangkat secara langsung. Contohnya nampak di sini A pangkat 2 dikali A pangkat 3 itu sama saja A kali A dikali A kali A kali A. A kali A sebanyak A pangkat 2 dan A kali A kali A sebanyak A pangkat 3. Maka didapatlah hasilnya A kali A kali A kali A kali A atau sama dengan A pangkat 5. Melihat contoh dari yang di atas, maka itu kita dapat menggunakan metode perkalian pecahan. Maka kita juga dapat menyusun skema untuk menyelesaikan pembagian bilangan berpangkat. Contohnya, A pangkat 5 kali A pangkat 7 sama dengan A pangkat 12. Di sini kita dapat menggunakan metode perkalian pecahan, yaitu A pangkat 5 dibagi A pangkat 2 itu sama dengan A pangkat 5 sebanyak 5 kali A-nya, yaitu A kali A kali A kali A kali A, dan A pangkat 2 sebanyak 2 kali A-nya, yaitu A kali A. Nah, didapatlah hasilnya A kali A kali A, yaitu A pangkat 3 sama dengan A pangkat 3. Nah, secara intuitif
kita mempunyai skema untuk menyelesaikan pembagian bilangan berpangkat. Contohnya di sini, A pangkat 15 dibagi A pangkat 6 itu sama dengan A pangkat 9. Jadi ini adalah skema di kecerdasan intuitif dan juga reflektif. Selanjutnya di sini dari dua skema ini di atas tadi atau sebelumnya kita dapat membentuk rumus umum, yaitu A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A M tambah N. Itu skema yang pertama. Selanjutnya skema yang kedua yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurang N. Dan perlu diingat di mana N dan M itu harus bilangan asli dan juga M itu harus lebih besar daripada N. Aturan ini dibatasi di mana jika N dan M itu harus bilangan bulat dan M harus lebih besar daripada N. Sehingga aturan ini hanya berlaku pada A pangkat 2, A pangkat 3, A pangkat 4, dan seterusnya. Tetapi tidak berlaku untuk A pangkat 0, A pangkat setengah, A pangkat min setengah, A pangkat seperempat, itu tidak berlaku ya. Oke, sampai sini bisa dimengerti ya. Nah, setelah saya menjelaskan tentang kecerdasan intuitif dan kecerdasan reflektif tadi dari pembelajaran matematika yang dihubungkan dengan skema, selanjutnya di sini ada tahapan proses pengembangan metode. Maksudnya di sini itu ada contoh 1, contoh 2, dan contoh 3. Dari contoh-contoh inilah kita buat ataupun kita susun suatu metode. Jadi ketiga contoh ini lahirlah sebuah metode seperti itu. Selanjutnya memasuki contoh yang kedua. Di sini contoh yang kedua ini metode tersebut diaplikasikan ke beberapa contoh lain. Maksudnya yang pertama tadi kan ada 3 contoh. Maksudnya yang pertama tadi membentuk lagi sebuah metode. Kemudian metode itu membuat ataupun mengaplikasikannya lagi ke beberapa contoh lain. Jadi itu tahapan proses yang kedua ini terbentuklah 2 contoh lagi dari suatu metode yang terbentuk dari 3 contoh tadi gitu. Saya harap teman-teman di sini paham ya maksud apa yang saya jelaskan tadi. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya di tahapan ketiga ini, metode ini dirumuskan secara eksplisit dengan mempertimbangkan sesuatu yang ada di dalamnya dan menganalisis struktur. Jadi, contoh ini ada di sebuah lingkaran dan metode ini dirumuskan secara eksplisit sesuai penjelasannya, yaitu secara eksplisit dengan mempertimbangkan sesuatu. Kemudian di tahapan ketiga ini itu dianalisis secara terstruktur. Selanjutnya ada metode yang keempat. Metode ini diterapkan pada contoh-contoh baru. Nah, tadi kan yang metode 1, metode 2, metode 3 itu kan contoh lama, sehingga diproses metode yang keempat. Itu dari sesuatu metode itu akan terbentuk atau membentuk contoh-contoh yang baru. Nah, bisa kita lihat di tabel sebelah kiri itu ada contoh asli dari pengembangan tahapan 1, tahapan 2, dan tahapan 3. Dan kemudian di tahapan 4 sebelah kanan ini terbentuklah contoh-contoh yang baru. Jadi itu Proses generalisasi matematis merupakan aktivitas yang rumit dan tangguh. Dikatakan rumit karena memikirkan pada bentuk metode di dalamnya, yaitu metode yang baru saja dijelaskan tadi. Nah, sedangkan dikatakan tangguh itu karena membutuhkan kesadaran yang tinggi dan perlu adanya pengendalian serta harus akurat. Maksud akurat di sini
yaitu tidak hanya pada jawaban, tetapi juga pada langkah-langkahnya juga. Jadi, fungsi kecerdasan reflektif ini sangat penting untuk kemajuan matematika ke tingkat yang lebih tinggi, seperti itu. Sekian video pembelajaran dari saya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan dan mendengar video penjelasan tentang kecerdasan intuitif dan reflektif yang sudah saya jelaskan tadi. Semoga video tadi bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa.